hari ini saya akan melakukan kegiatan bersama Ibu-Ibu KPM. Perkenalkan, nama saya Ardi Lulun, pendamping PKH dari Kecamatan Ningallo, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, akan melaksanakan kegiatan lapangan pagi ini. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. Kita akan belajar tentang komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Nah, sebelum memulai pertemuan kita pagi ini, saya mengharapkan kepada salah satu ibu, kepada Ibu Leni, untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Ibu Leni. Terima kasih kepada Ibu Leni. Ibu-ibu semua, kabarnya hari ini baik semua ya, sehat selalu ya. Jadi kami hari ini dari pendamping, saya sebagai pendamping PKH datang bertemu dengan Ibu untuk bagaimana mensosialisasikan tentang cara mendukung tentang komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Nah, yang dimaksud dengan komitmen seperti ini ibu-ibu adalah kita sudah mengetahui tadi tentang apa itu stunting ibu-ibu ya. Siapa yang masih ingat tadi tentang stunting, apa itu stunting? Mungkin ada ibu yang bisa memberikan jawaban. Ibu siapa namanya Bu? Siapa namanya? Nelly. Ibu Nelly. Ya, terima kasih Ibu Nelly sudah memberikan respon terhadap apa itu stunting. Jadi ibu-ibu semua harus pahami apa itu stunting ya. Stunting adalah pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan usia atau pertumbuhan usia kembangnya. Nah, pada pagi ini kita bertemu untuk bagaimana sebagai seorang ibu untuk kita memiliki sebuah komitmen. Komitmen itu adalah apa? Artinya ada kemauan kita untuk melaksanakan suatu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang kita melaksanakan dalam hal ini bagaimana seorang ibu mempunyai tanggung jawab atau komitmen itu dalam pencegahan dan penanganan stunting. Kan sudah jelas tadi stunting itu apa. Nah, ya, yang kita mau lakukan sekarang pencegahan dan penanganan stunting itu, dan bagaimana kita supaya tetap termotivasi atau semangat untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan stunting. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada di depan ibu-ibu semua dikasih tadi di sesi ke-15 ini Bu ya. Sesi 15 komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Di mana di situ kita akan membangun komitmen tentang pencegahan penanganan stunting. Dan sebagai pendamping saya mengharapkan ibu-ibu tetap untuk semangat ketika mungkin sudah memiliki anak bayi, untuk tetap kita selalu dampingi dan memberikan motivasi yang baik. Nah, ibu-ibu yang saya semua, kita melalui dua langkah untuk melakukan hal seperti itu. Yang pertama, membangun komitmen pencegahan dan penanganan stunting. Nah, yang kita melakukan adalah terbangunnya komitmen peserta dalam pencegahan dan penanganan stunting. Artinya ada kesadaran dari ibu-ibu untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Kemudian yang kedua adalah kita memotivasi anak-anak kita supaya dapat melakukan pencegahan dan penanganan stunting dengan RTL yang sudah ada. Dan untuk mungkin lebih jelasnya nanti ibu-ibu, di sini akan ada tabel. Jadi dari pertemuan kita siang ini, saya berdiri Bu ya. Dari pertemuan kita siang ini kita akan bahas tentang komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Jadi dalam kolom-kolom itu misalnya ada kolom tanggal di sini Bu ya, ada di lembaran itu, ada di depannya. Kemudian janji pencegahan. Artinya kolom itu ibu-ibu nanti isi, mungkin misalnya mungkin dicentang atau apa, janjinya ibu-ibu apa. Dan kemudian pelaksanaan. Artinya dalam kegiatan ini apakah ibu-ibu sudah melaksanakannya atau belum, atau sedang dalam proses ibu-ibu ya. Artinya bahwa kegiatan ini ibu-ibu betul melaksanakan sesuai dengan komitmennya. Kemudian dalam hal ini
ibu-ibu dapat melakukan tanda tangan sebagai bukti. Jadi di sini ibu-ibu misalnya tanda tangan di sini sebagai bukti bahwa ibu-ibu telah melaksanakan komitmen dalam melaksanakan tindak lanjut ini. Jadi tindak lanjut itu adalah bagaimana kita melaksanakan semua apa yang telah kita lakukan kepada anak kita. Nah, hari ini ibu-ibu kita dalam melaksanakan pertemuan ini, saya ingin menanyakan kepada dua orang ibu, apakah ibu sudah pernah melaksanakan yang namanya tindak lanjut ini dari stunting? Artinya, apakah ibu-ibu sudah mempraktikkan hal itu kepada anak-anaknya? Misalnya, ibu-ibu dalam hal ini ada komitmen dengan anaknya, ada janji bahwa ketika ada hal-hal yang kita mau lakukan, kita semacam ada janji lah sama anak kita. Misalnya mungkin anak kita ketika pergi sekolah, nanti pulang saya mengharapkan anak saya paling tidak pulang cuci piring dan sebagainya. Apakah pernah ibu-ibu melakukan hal seperti itu? Artinya semacam ada janji dengan anaknya. Biasa Bu ya. Artinya kan misalnya anaknya pulang sekolah, kita ya ada janji, kemudian janjinya ya paling tidak juga kita ajak bahwa nanti kalau sudah cuci piring saya akan, bukan dipaksa Bu ya, saya akan belikan sesuatu yang mungkin ini bukan barang mewah dan ini, kita paling tidak yang menyenangkan anak kita. Jadi dalam memberikan kebutuhan juga sama anak kita, ibu-ibu semua, jangan dipaksa Bu ya, kuncinya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, mungkin ada satu ibu yang bisa memberikan contoh, apakah ibu pernah melakukan janji kepada anaknya? Siapa ibu yang angkat tangan supaya bisa tahu namanya siapa? Kita semua pasti. Ibu. Dalam rumah itu anak-anak sudah dikasih tanggung jawab masing-masing kan? Ya. Ya. Ini satu yang duluan cuci piring, bersihkan rumah, siapa yang menyapu, yang masih balita itu sudah dari usia dini sudah diajar bagaimana caranya sebelum makan cuci tangan, begitu kan? Ya, terima kasih Bu Tina, apresiasi yang baik dari saya. Responnya Ibu Dina kepada pertemuan kita saat ini Bu ya, terima kasih. Mungkin di sebelah sini adakah yang mau memberikan juga komentar atau masukan seperti tadi? Adakah ibu di sini yang mungkin pernah melakukan janji kepada anaknya, misalnya anaknya ketika pulang sekolah paling tidak ada kegiatan yang dilakukan anaknya di rumah lah, seperti tadi mungkin paling tidak pulang rumah nanti menyapu dan sebagainya. Biasakah ibu lakukan seperti itu sama anaknya? Mungkin kita, ibu siapa namanya? Ibu Rida biasa mengajak anaknya, misalnya pulang sekolah anaknya bisa membantu menyapu dan sebagainya. Saya dari Jawa yang punya dua orang anak. Saya dalam waktu dan bagi waktu untuk mereka, satu yang cuci piring, satu yang cuci pakaian. Jadi setiap hari kalau pulang sekolah, saya suruh setiap hari saya bilang ini cuci. Ya, terima kasih Ibu Frida. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab kita. Jadi inilah semua yang ibu-ibu dapatkan hari ini. Dari semua 5 langkah-langkah ini, jadi 15 langkah-langkah ini, dimana dalam mulai dari sesi pertama itu ibu-ibu memahami permasalahan stunting. Kan ibu-ibu tahu apa itu stunting, kemudian mendukung ibu Abin mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, informasi atau layanan yang tepat misalnya posyandu, puskesmas dan sebagainya Bu ya. Kemudian mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Misalnya mengonsumsi makanan yang bergizi, mendukung ibu dan ayah memberikan stimulasi pada janin ketika masa kehamilan, kemudian pencegahan dan penanganan stunting melalui perlindungan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kemudian poin yang ke-15 yang kita pelajari hari ini dalam pertemuan kita, bagaimana kita komitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjut ini. Karena dari semua ke-15 poin itu, kalau tidak ada itu namanya tindak lanjut atau apa yang kita mempraktikkan sama anak kita, tidak ada gunanya apa yang kita pelajari mulai dari sesi pertama sampai 16. Jadi ibu-ibu semua, saya mengharapkan bahwa kegiatan kita dalam saat ini ada manfaatnya untuk kita semua, supaya anak-anak kita juga boleh tumbuh sehat dan kembang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.